Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, saya Elvina hadir menyapa teman-teman dimanapun berada. Nah, kali ini selama kurang lebih 20 menit ke depan, kita akan ngobrol bareng, berbincang bareng, dan sharing bareng tentunya. Kali ini aku masih mau bahas nih tentang retail laut gitu ya. Jadi, kalau kemarin aku itu udah kenalin ke teman-teman apa sih itu retail laut, kenapa harus retail laut segala macam. Nah, sekarang aku mau kenalin ke teman-teman tentang lebih detailnya ya, ada tentang tahapannya untuk retail laut. Kemudian, gimana sih tips untuk memilih buku bacaan untuk anak? Oke, kita mulai aja ya. Jangan lupa teman-teman boleh cek video aku sebelumnya untuk recall lagi tentang retail laut dan materi-materi lain yang sudah aku sampaikan. Nah, teman-teman, di dalam read aloud itu, ketika membacakan nyaring, kemarin sudah aku singgung, membaca nyaring bukan membaca dengan marah-marah. Ya, artinya memang dibacakan dengan suara yang lantang, agar apa? Agar audiens itu bisa mendengar, baik dari jarak dekat maupun jarak yang biasanya kan, kalau misalnya guru, muridnya banyak, jadi bisa terdengar semuanya gitu. Dengan memperhatikan intonasi, artikulasi, dan juga ekspresi. Nah, apa aja sih tahapan-tahapan penting yang tidak boleh terlewatkan di dalam beritahuan? Yang pertama, yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan ini kita harus menyiapkan waktunya, kapan akan membacakan bukunya, kemudian memilih bukunya, lalu mengkondisikan anaknya. Terus kemudian yang apa namanya? Kalau di tahap persiapan, ketika membacakan buku itu pastikan memang anak ini dalam kondisi yang nyaman. Nah, kemudian yang kedua, tahap awal. Ketika kita membacakan buku, jangan lupa dibacakan dulu judulnya. Kemudian jangan lupa bacakan juga ceritanya ini penulisnya siapa, ilustratornya siapa, kalau perlu sekaligus sama penerbit. Jadi agar anak itu bisa menghargai setiap karya, jadi belajar menghargai karya. Oh, dari buku ini tuh yang ditulis sama tante tante ini misalnya tante Api misalnya, atau kalau yang di buku Gira ini penulisnya Om Dandi. Nah, jadi seperti itu. Dan ini sekaligus memperkenalkan gitu. Ada loh profesi penulis untuk anak. Siapa tahu nanti anaknya terinspirasi terus kemudian udah mulai nyicil jadi penulis sejak kecil ya kan. Nah, kemudian eh selain mengenalkan profesi penulis juga mengenalkan profesi ilustrator, ada juga tentang penerbit. Nah, itu. Kemudian jangan lupa sebelum dibalik itu setiap membacakan buku, explore dulu dari cover ada gambar apa sih? Kira-kira nanti bukunya akan membahas apa? Hurufnya ini ada huruf apa aja sih? Ada huruf G, fonik huruf G seperti apa? Huruf I, fonik huruf I seperti apa? Bunyi hurufnya seperti apa? Dan lain sebagainya. Dalam satu sampul aja nih teman-teman bisa apa namanya bisa menghabiskan waktu biasa lebih dari 1 menit loh, lebih dari 3 menit malahan. Kalau teman-teman bisa explore satu persatu. Terus kemudian apa namanya tahap saat membacakan. Nah, saat membacakan nyaring kita tidak boleh cepat-cepat. Jadi yang standar aja temponya. Kemudian kita boleh berinteraksi dengan anak agar anak-anak juga bisa berimajinasi dan kemudian itu kok menghubungkan gitu. Oh, tadi misalnya apa namanya? Ambil contoh lagi di buku Gira ya. Oh, tadi di cover sudah ada Gira. Oh, Gira itu si jerapah. Oh, ternyata jerapahnya seperti ini ya. Oke, kemudian warnanya apa ya? Nah, kan aku bisa mengenal warna nih dari sini. Bisa mengenal juga nih di sini dia ceritanya lagi makan coklat. Wah, coklatnya seberapa banyak kayak gitu. Terus habis itu jadi jangan langsung misalnya dibacakan di suatu desa tinggallah girasi jerapah kecil berleher panjang. Dia suka sekali makan coklat. Nah, yang cepet-cepet kayak gitu. Santai, apa namanya slow aja. Dan agar apa sih? Agar anak-anak itu bisa mengenal kata gitu, kata per kata. Kalau perlu ditunjuk aja nggak apa-apa. Di suatu desa tinggallah Gira
Si jerapah kecil berleher panjang. Panjang. Nah, sambil ditunjukkan panjang ini seperti apa sih? Pendek seperti apa? Besar itu gimana? Itu juga boleh. Kemudian, pokoknya buat karena tujuan dari membaca nyari ini agar proses membaca menjadi menyenangkan, maka dari itu setiap prosesnya itu jangan diburu-buru. Terus kemudian anak-anak misalnya dia rame, kasih didengerin. Kalau memang anak-anak lagi eksplor dengan mainannya, nggak apa-apa, biarkan aja dulu. Misalnya dia lagi mainan Lego. Wah, dengan Lego kita bisa bikin gira loh seperti ini. Coba. Nanti setelah kita baca buku, kita bikin gira ya. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk menarik perhatian anak-anak ya. Terus kemudian di tahap akhir kita dapat mengajak ngobrol anak-anak dari tadi bacaan itu mendapatkan kita tadi baca apa sih, kemudian kenapa sih tadi giranya, terus apa yang bisa dijadikan diskusi gitu. Em, Kalau aku tidak salah ingat ya, semoga tidak salah menyampaikan, ada poin kalau di read aloud itu jangan kita yang menyimpulkan. Misal di dalam kita, oh iya ternyata apa namanya dari cerita ini kita bisa belajar kalau kira itu tidak masukkan gigi. Kita yang menyimpulkan kan, tapi ajak anak yang harus menyimpulkan. Wah, dari cerita ini kita bisa lihat kalau kenapa ya Gira ini dari pertanyaan kenapa anak-anak bisa merangkai ini kata-katanya agar dia bisa apa namanya menyimpulkan sendiri itu ceritanya tentang apa. Terus kemudian kalau yang aku lakukan sama anak aku, biasanya memang satu buku itu kita dia tipe yang menyukai satu buku dalam beberapa jangka waktu yang tertentu. Jadi misalnya dapat buku baru. Jadi seminggu itu dia akan baca buku itu terus nggak masalah. Teman-teman kalau nanti ada apa namanya ketika membacakan buku terus anaknya lagi pengen buku itu aja ya nggak apa-apa bacain aja. Plusnya adalah anak itu jadi tahu gitu ya cerita itu dan dia hafal gitu, hafal kata-kata yang ada di buku itu. Nah, dengan dia bukan dengan dia menghafal ya, dengan dia eh, apa namanya, maksudnya gini, membaca nyaran tidak mengajarkan kita anak untuk menghafal sebenarnya, tapi dengan karena kebiasaan dia dibacakan dan dia kebawa gitu. Nah, dalam proses menghafalnya anak-anak bukan proses menghafalnya kita ya. Anak-anak kita akan belajar banyak kosakata baru. Jadi dia akan ketambahan lagi nih kosakatanya di dalam dirinya gitu. Terus kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan nih saat membacakan nyaring. Yang pertama yang tadi ya, yang sudah aku sampaikan, memilih waktu yang nyaman baik untuk orang tua maupun untuk anak. Jangan saat kita masak misalnya lagi buru-buru, terus eh, sambil bacaan buku nanti yang ada marah-marah atau nggak tuntas gitu lah. Pokoknya cari waktu yang paling nyaman. Biasanya waktu ternyaman itu sebelum tidur atau setelah anak capek bermain gitu dia pengen istirahat laya-laya sambil kita bacaan buku itu bisa. Kemudian memberikan beberapa pilihan buku, kita berikan pilihan buku nih agar anak itu bebas memilih buku mana yang dia suka untuk dibaca bersama. Nah, tadi udah aku singgung sedikit ya, kalau misalnya anaknya itu lagi suka sama satu buku, yang nggak apa-apa bacakan aja buku itu sampai dia bosan. Meskipun kita yang bosan, kadang itu udah sampai hafal di luar kepala gitu ya. Mana letaknya kata-kata ini, gambar ini, sebelah mana itu sampai hafal. Kemudian melibatkan anak dalam kegiatan mengucap. Misalnya anak diminta untuk membalik buku, menebak kira-kira apa yang hal terjadi sebelumnya, menyambungkan dengan satu bagian dengan bagian lainnya. Seperti tadi ada gambar Gira di cover ya sama teman-temannya, terus nanti kemudian mungkin akan berulang di eh, biasanya kayak gitu ya kalau bukan anak dalam satu cover itu ada satu gambar gitu, kemudian akan berulang di halaman beberapa halaman berapa gitu. Nah, wah ini seperti yang di cover tadi ya, ini untuk membantu anak mengingat kembali. Kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah membacakan cerita, luangkan waktu untuk membahas kembali si buku dan meminta pendapat anak. Ini beneran bisa
menambah kepercayaan rasa percaya diri anak untuk apa namanya mengungkapkan pendapatnya gitu ya. Kalau di pengalaman aku sebenarnya tidak selalu setiap membaca buku akan menanyakan apakah isi bukunya. Kadang memang sesuai kondisi ya. Misal kalau lagi capek, kalau lagi ngantuk, ya udah dibacain buku aja sampai anaknya tertidur. Atau memang ketika kita capek. Tapi aku biasanya, misalnya ketika mau tidur, aku udah bacain selesai bacain buku, dan anak tidak dalam kondisi yang siap untuk kita tanya-tanya. Karena kalau dia ditanya nggak jadi ngantuk gitu ya, hilang ngantuknya. Kemudian aku akan tutup bukunya terlebih dahulu sambil tidur. Dia tidur, baru pas bangun tidur, selesai mandi, setelah ngobrol-ngobrol aku tanya, Dek, tadi sebelum kita tidur ada baca buku ya. Bukunya tentang apa sih tadi, Dek? Buku apa sih ya judulnya? Dia kan sebutin judulnya. Pokoknya ceritanya nggak apa, ada siapa di dalam situ. Tanpa ngeliat buku gitu. Mungkin aku biasanya diskusinya seperti itu. Tapi kalau misalnya aku sama anakku dalam kondisi yang sedang happy, maksudnya bukan happy sih, luang dan kami sedang bermain-main, memang untuk waktunya baca buku dengan nyaman gitu. Kita sedang membaca buku dalam kondisi membaca buku dengan nyaman, sering aku pancing. Bahkan kadang aku pancing dia untuk cerita ke boneka-bonekanya, cerita ke aku. Dan amazing, dan surprisingly, apa sih kejutannya? Bukan kejut dia tuh ada hampir beberapa buku. Setidaknya tuh bahkan alurnya tuh dia tahu meskipun beberapa kata yang nggak. Dia bisa menceritakan dengan bahasanya dia sendiri. Hmm, itu sih yang menurut aku wah keren banget sih ritual ini untuk anak gitu ya. Terus kemudian aku mau masuk poin hal apa aja sih yang tidak boleh dilakukan saat kita membacakan nyaring. Nah, yang utama tadi udah aku singgung dikit, membacakan cerita ketika sedang terburu-buru gitu. Kemudian yang kedua, memaksa anak untuk memilih satu buku tertentu. Misalnya kita udah bosan, bener bosan. Ini sebenarnya aku pernah lakukan ya. Aku pernah lakukan dan anak itu dia tuh kekeh sama pendapatnya gitu. Ya pada akhirnya aku akan tetap mengikuti pendapatnya ya. Dia pengen belajar buku apa gitu. Kemudian memaksa anak untuk diam dan mendengarkan sepanjang cerita dibacakan. Dan yang terakhir itu buru-buru mengakhiri sesi membacakan cerita. Nah, kalau apa namanya memaksa anak untuk diam, ini alhamdulillah belum pernah ya, jangan sampai. Jadi teman-teman tips aja kalau memang anak lagi dalam kondisi yang tidak prima untuk membacakan buku, ketika misalnya kita udah baca buku sampai setengah tapi dia wah ke sana kemari yang gembira, terus kemudian tidak memperhatikan, coba ditawari adek bukunya mau dilanjutkan atau kita teruskan nanti gitu. Biasanya tawarin seperti itu. Lalu kalau dia bilang baca lagi baru aku bacakan. Tapi kalau dia seperti itu lagi aku ulangi, adek mau dibacakan lagi atau kita stop dulu nanti dilanjutin gitu, seperti itu. Jadi dia bisa memilih apakah mau melanjutkan membaca bukunya atau tidak. Nah, terus kemudian eh kenapa sih kita jangan terburu-buru untuk mengakhiri sesi membaca cerita? Karena biasanya di ending itu ada conclusionnya kan memang. Karena kalau kita terlalu buru-buru nanti dia nggak dapat gongnya gitu istilahnya. Oke. Terus memilih buku. Tadi kan aku mau ada poin untuk memilih buku. Apa sih tipsnya untuk memilih buku ya? Yang pertama tentu dengan menyesuaikan usianya, baik itu dalam pemilihan bahan dan juga apa namanya isi bukunya gitu ya. Oke, aku mau jabarkan beberapa kriteria yang mungkin akan membantu gitu. Eh, Kenapa sih kita harus yang pertama ini masih tentang menyesuaikan dengan usia ya? Jangan sampai kita akan membalikan buku apa namanya untuk usia 6 tahun padahal anak kita masih satu tahun. Sebenarnya yang sering kali terjadi gitu ya. Orang tua itu atau kebanyakan kita beliin bukunya itu ya ini tidak sesuai dengan usia dari bahannya. Misal
buku ini tidak cocok untuk anak yang newborn. Jadi sampai di bawah 1 tahun. Karena apa ya jelas rawan akan, nah ini rawan akan terbelah jadi dua, akan putus potong, rawan akan ini ya apa namanya protol kalau bahasa Indonesia apa ya kalau bahasa buku-buku seperti ini juga belum rekomendasikan karena gampang disobek. Kemudian selain itu dia juga karena kertasnya kertas HVS barangkali bisa melukai. Kemudian hmm, kalau anak sudah menyobek buku, biasanya psikis orang tua, mental orang tua itu udah breakdown, udah down, anak aku nggak mau bacain buku ini nih, gitu. Berarti kalau untuk usia 0 sampai 1 tahun, buku apa sih yang baiknya kita berikan? Buku-buku dengan materi yang lembut, seperti softbook kayak gini, sama atau kayak gini. Ada lagi. Warnanya bisa pilih yang kontras warna-warni atau yang hitam, warna dasar ya. Hitam, merah, sama apa ya biasanya kalau kontras hitam, merah, putih. Nah, banyak banget kalau teman-teman cari softbook, ini ada yang teman bisa dengerin ya. Nah, ada suara kerasa-kerasanya ini juga sekaligus untuk melatih eh, sensorik anak ya. Rekaman, terus kemudian ada suaranya, simulasi pendengaran, ini juga simulasi penglihatan yang warna-warni. Kemudian juga bisa melatih eh, vocab kosakata gitu ya, sama ada gambar apa segala macam. Terus kemudian selain dengan menggunakan bahan, kalaupun mau kasih yang selain softbook, teman-teman bisa pakai, maaf, bisa kasih yang kayak gini. Board book, boleh yang kecil atau yang seukuran segini, itu juga boleh. Hmm, kalau yang kecil ini aku kasih ke anakku karena memang dia gampang dibawa kemana-mana, mudah digenggam, dia ringan. Dia meskipun kalau untuk agak sakit ya memang, tapi nggak sakit-sakit banget. Maksudnya gimana? Dia ringan sih. Terus kemudian tumpul, pastikan teman-teman cari yang tumpul karena eh, meminimalisir risiko terluka ya. Nah, kemudian selain itu cari yang isinya singkat, kata-katanya singkat. Kayak misalnya aku bangun. Ini cuma untuk pengenalan. Ini ubur-ubur. Ada ini ikan pari. Bisa kasih. Siapa yang menciptakannya? Allah. Kayak gitu. Ini juga biasanya pilihan katanya untuk anak newborn sampai 1 tahun itu singkat-singkat gitu ya. Misalnya hanya Allah Tuhanku. Kemudian sedekah, senyum, senyum sedekahku. Dan segala macam. Terus Aku mau, aku tidak merekomendasikan buku yang ada suaranya terlebih dahulu. Tahu kan yang ada soundbook itu, karena meskipun itu bagus sebenarnya ya, cuman dia akan membuat anak itu kurang konsentrasi dengan isi buku ini. Jadi dia akan lebih mendengarkan suara aja gitu. Jadi kalau memang memberikan, boleh diberikan di jenjang yang dia sudah misalnya di umur 3 tahun, 3 tahun gitu. Kalau untuk yang newborn segala macam itu, usahakan yang jangan ada suara-suaranya dulu. Itu tadi udah disebutin ya, warnanya cerah, kontras, bahannya juga aman, kemudian isi ceritanya pendek, kalimatnya sederhana, hmm, beraneka tekstur. Nah, untuk yang anak 1 sampai 3 tahun, aku tadi sama sih bahannya memang yang tebal dari kertas yang tebal. Kemudian isinya rangkaian cerita seperti ini. Ini buku favoritnya Asma juga nih. Rangkaian cerita ini udah mulai bertahap. Ada satu kalimat yang bisa kita bacakan ke anak.
Tapi satu kalimatnya singkat-singkat kok. Bahkan kalau teman-teman ada satu buku yang punya cari itu ada yang bukunya berlima. Jadi penggunaan katanya A semua, U semua akhirnya kayak gitu. Kemudian isinya bisa menceritakan aktivitas sehari-hari. Terus konsepnya memang lebih sederhana dan bisa me, apa namanya memacu anak untuk belajar gitu. Contoh aku punya ini ketika untuk anak aku belajar toilet training. Jadi aku kasih dia buku yang aku ingin kayak gitu. Ini bisa membantu untuk kita apa namanya eh, ngajarin gitu ya. Ke, terus kemudian baru masuk ke usia 3 sampai 5 tahun. Oh iya, ada juga itu sorry sorry sebelum kita masuk ke 3 sampai 5 tahun ya. Di usia 1 sampai 3 tahun itu bisa teman-teman bisa kasih jenis buku picture book. Ini sebenarnya bisa juga dari di newborn tapi perhatikan bahannya ya picture book itu yang memang dia hanya gambar aja lalu kita akan menceritakan ulang gitu. Terus isi gambarnya itu cerita kira-kira apa. Lalu kemudian pilihan tema-tema yang mungkin masuk aku tuh sudah sebenarnya kalau aku sendiri ya pribadi memilih itu yang bukan random sih memang yang aku tertarik aja sama isinya gitu kadang tuh misal tentang emosi ini aku kerasa butuh nih untuk mengenalin dia emosi aku kenalin lah aku belikan dia buku tentang emosi kemudian untuk apa namanya kayak yang toilet training memang aku lagi pasnya toilet training aja ya SPI terus apakah buku-buku yang kayak gini halnya boleh dikenalkan di umur 3 tahun plus? Sebenarnya tidak. Fun fact, anak aku, karena dia terbiasa dengan membuka buku dari kecil yang udah aku kasih board book, sehingga dia itu board book dan soft book, sehingga ketika dia membaca buku yang kertas biasa ini, dia sudah lebih hati-hati. Ya, meskipun tetap ada yang protol ya Ibu. Tapi nggak yang salam satu. Misalnya habis dikasih terus dia langsung sobek itu enggak. Dia jadi butuh waktu jangka panjang kan memang sering dibaca. Terus penempatannya memang mungkin pas kembali ini nggak pas. Jadi dia ketekuk gitu bukunya. Itu aja sih yang bikin bukunya itu cepat. Mungkin itu dampak ya dari aku memberikan dia buku yang eh kayak pakai kayak gitu sih aku memberikan buku yang bahannya itu tebal gitu. Kemudian di umur 3 sampai 5 tahun teman-teman bisa memberikan cerita yang lebih rumit tentang misalnya tentang ekspresi wajah. Ini sebenarnya bisa juga udah diberikan under 2 tahun, under 3 tahun untuk kenalan gitu ya. Bertema angka dan warna, ceritanya non fiksi, bisa subteksnya biasanya seperti puisi mengandung karakter dan jalan cerita yang lucu. Kemudian, kalau itu tadi kan sesuai dengan usia nih, baru nanti kalau udah naik boleh dikasih ya kayak ensiklopedia segala macam. Nah, tapi misalnya anak karena kan kadang ada perbedaannya anak yang sudah dikenalkan buku sejak ini sama anak yang baru dikenalkan buku. Misalnya ada anak 3 tahun yang baru dikenalkan buku, maka mungkin dia akan berbeda nanti eh, kemampuannya daripada anak yang sudah dikenalkan buku sejak ini. Kemampuan untuk membuka, untuk mencermati gambar, memahami isi cerita gitu maksudnya. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan anaknya gitu. Ada kok yang anak-anak di umur usia dini yang sudah suka ensiklopedia kalau teman-teman pernah lihat di TikTok itu yang ada sekian kalkulus gitu. Nah, jadi memang disesuaikan sama anak. Lalu, poin kedua, kalau tadi memilih buku sesuai dengan usia, baik dari cerita dan bahannya, yang kemudian terus poin selanjutnya, pilihlah buku dengan kosakata yang sudah si kecil kenali, dan maksudnya selain itu kosakatanya juga masih seputar dunia dia. Jadi ini akan membantu untuk mengulang, mengulang-ulang kosakata yang dia terima sama menambah kosakata baru. Kemudian jangan lupa ketika menyebutkan satu kosakata baru, jangan kayak bergumam gitu. Misalnya, aku ingin ke toilet.
Aku ingin ke toilet. Itu kan berbeda ya. Anak-anak itu akan menirukan itu juga akan bingung. Kalau aku tips dari aku teman-teman ketika ada satu kata yang memang sulit, aku biasanya ajak ini coba lihat Bunda. Toilet. Toilet gitu. Aku akan ulang-ulang itu sampai dia mengerti. Meskipun nggak dalam satu waktu ya. Kemudian pilihlah bentuk dan jenis buku yang aman, baik dari bahannya, kemudian teksturnya. Jangan sampai anak baru umur usia 1 tahun sudah dikasih pop up book yang dari kertas itu bisa disobek-sobek. Nah, kemudian bacalah isinya terlebih dahulu sebelum dibacakan kepada anak-anak ya. Eh, Pastikan kontennya itu isi konten dari buku meningkatkan perkembangan anak gitu. Baik dari warna apa namanya desainnya, ceritanya segala macam. Nah, kurang lebih itu teman-teman tips dari aku gitu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi nih seputar telat. Mungkin dalam episode selanjutnya atau episode apa kita nggak tahu. Nah, selamat. Yang penting, sorry bukan selamat. Yang penting ketika kapanpun Anda melihat video ini, kemudian Anda belum melakukan read aloud, teman-teman belum melakukan read aloud untuk anak-anak sekitar Anda, sekitar teman-teman, yuk mulai dari sekarang yuk. Apa? 15 menit sehari konsisten. 15 menit sebelum 15 menit sehari, cukup 15 menit sehari konsisten aja setiap. Dan yuk sama-sama kita panen hasil manis dari read aloud ini untuk masa depan anak yang lebih baik, insya Allah. Baik, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.